Ini penting teman-teman. Jadi ada beda ayat dan karamat. Ayat itu yang kita sebut hari ini mu'jizat. Karena di Quran tidak ada istilah mu'jizat dalam artian kesaktian. Ya, jangan tuh melihat aja tuh. Kisah Sayyidina Musa, ayat, 9 ayat, 9 karamat. 9 karamat enggak juga. 9 mukjizat kalau diterjemahkan hari ini. Jadi Allah menyebut kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dengan ayat, tanda kebesaran Allah. Jadi apa rahasianya? Bahwa semua kejadian membelah laut, membelah bulan, manggil pohon, masih ingat kemarin? Pohon dipanggil, datang dia. Ya pohonnya dipanggil datang, apalagi yang nggak kelihatan, bisa lebih gampang sama Nabi. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut ayat, penanda bahwa Nabi ini yang ngutusnya adalah yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para ulama disebut dengan karamah. Dari kata karam, apa arti karam? Ada lagi kemurahan. Allah karena sayang hambanya, karena murah dikasihlah. Tapi ini kalau bahasa ilmu kalamnya apa? Khariqul adah. Khariq, merobek. Adah, hukum sunnatullah, hukum takdir. Dalam hukum takdir, apa? Kalau jalan sekarang ke Cirebon, pakai mobil deh, gak usah jalan kaki deh, capek kita. Pakai mobil berapa jam? 4 jam. Tapi kalau sudah turun Al-Karamat, sekejap nyampe, bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Suara Umar aja nyampe 3 bulan perjalanan. Siapa yang menyampaikan? Allah. Selesaikan masalah. Kalau Umar yang menyampaikan, batil. Tapi yang menyampaikan Rabbu Umar. Rabbnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi bisa bedain antara ayat dan, jadi kalau versi kitab lama tidak ada istilah mukjizat dalam pengertian sekarang ini. Ya, ilmu ini dihidupkan lagi oleh Syekh Adnan Ibrahim. Cuma sayangnya dia nggak percaya Al-Mahdi. Dia nggak percaya dengan Sayyidina Isa turun. Alasannya nanti kalau Sayyidina Isa turun itu memperkuat Kristiani. Ya enggak lah. Berarti dia nggak selesai ngaji Khatmul Auliyanya. Atau jangan-jangan nggak ngaji gitu aja. Jadi nggak perlu orang tua dulu baru ngerti kitab ini. Tua itu apa? Orang berguru. Antum punya guru tua langsung, mukanya langsung tua tuh. Ya, walaupun culun-culun gitu kalau diperhatiin, tapi kalau sudah berguru, itu ruhnya langsung tua, langsung dewasa, dan itu membayang ke wajah. Ada orang tua nggak ngaji, umur 70, gimana? Ketemu Kiai cium tangan nggak? Ketemu Gus gitu, cium tangan sama Gus. Gus baru umur 15 tahun ngajar alif bata. Gurunya aki-aki umur 70 tahun, cium tangan dia. Karena dia tahu, ini lebih tua daripadaku secara rohani. Nah itu, jadi tua itu jangan ukur-ukuran badan lagi, ini halus zahir semua. Jadi kalau antum mengukur orang, baru santri kemarin sore gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita digituin mah kita senang ya, malam mati ya kan, belajar malam mati ya. Tapi kalau mau nilai orang, jangan dari situ. Itu udah pulang pergi ke Timur Tengah, nggak paham-paham bab ini. Karena kitabnya dari Timur Tengah kan. Ilmu itu udah pindah ke negeri kita sebagian besar ya. Maka antum lihatlah, ke depan ini akan muncul anak-anak muda di pesantren-pesantren Jawa, itu hafal alfiyah, itu udah lama. Tapi nanti akan lebih zahir. Masih ingat sebelumnya teman-teman kita udah bagi bahwa klan alam semesta itu ada beberapa. Masih ingat nggak Sidi Musa? Ustaz Zauki. Pertama klan Bani Anwar, Bani Nur, Bani Cahaya. Ini klannya para nabi, para rasul. Nah, ini yang turun, itulah yang turun langsung dari Nur Muhammad SAW. Jadi ketika Allah hendak mengenal, Allah ingin dikenal, cinta dikenal, maka Allah ciptakanlah, ya Allah hembuskan Ahmad
muncullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah cahaya-cahaya itu menetes dari nur-nur itu, cahaya-cahaya. Berapa jumlahnya? 124.000. Itulah jumlah para nabi dan rasul. Rasul di antara mereka banyak versinya, sama yang mu'tamad dalam akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah 313. Itu mereka setiap masa sama. Jumlahnya 124 sampai nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj setelah Al-Mahdi loh ya, setelah Dajjal. Terus gimana? Setiap masa mereka jumlahnya sama. Maka dalil paling kuat ketika haji wada, ahli hadis sepakat jumlah sahabat ada berapa? 124.000. Kalau mereka hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, semuanya nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah zuhur Nabi Muhammad, kan, nabi yang lain turun pangkat jadi wali. Jadi Nabi Isa nanti turun, Nabi Ilyas nanti zahir, Nabi Khidir nanti zahir. Itu jadi nabi apa ya wali? Tapi karena beliau itu nabi, kita tetap manggilnya ya nabi, ya Allah. Ada presiden nih, udah turun, kita manggilnya tetap presiden, tapi mantan presiden SBY gitu, mantan presiden Megawati, tetap kita sebut presiden, tapi mantan ya. 124.000. Jumlahnya berapa yang berjuang bersama Nabi waktu perang Uhud? Itulah jumlah para rasul. Di Quran berapa jumlah nabi rasul yang ditulis yang wajib kita ketahui? Maka nanti Al-Ghaus itu jumlahnya juga cuma 25. Yang besar-besar, selebihnya kutub. Jadi jangan sembarangan bilang Al-Ghaus, Al-Ghaus. Tergosong muka gitu ntar. Ya. Kutub aja kalau mau bilang. Ya. Misalnya dari kalangan Thariqat, mau menyebut misalnya imam siapa, biar hati-hati Al-Kutub selesai. Kecuali memang udah ada masyhur. Sultanul Aulia, Al-Kutub Al-Ghaus, Abdul Qadir Jilani, Al-Kutub Al-Syahir, Wal-Ghaus Al-Azam, Abul Hasan Al-Syazili, itu udah jelas. Kalamnya ada ulama kita yang meriwayatkannya. Kalau cuma dari jamaah yang ngangkat, ya janganlah main pasang-pasang aja nama Al-Kutub Al-Ghaus, ya. Ya. Maju aja depan lagi nih, masih bisa. Ya, fadhal. Tempat kita baru segini ya, afwan ya. Nah, fadhal, lagi. Masuk. Di tangga juga boleh, duduk di tangga boleh. Ini yang ahwat kan nggak banyak nih. Ahwat takut corona ya? Iya, kita juga takut kok. Coba jangan horor-horor amat lah ya. Oke, taib. Udah. Agak ke depanin dikit, sini Musa. Oke, biar nyaman deh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Itu tadi bani cahaya langsung dari tetesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para nabi itu, ya, Nabi Adam dikatakan kalau bukan karena Nur Muhammad, itulah penjelasannya, maka engkau tidak ada. Kelas. Setelah itu Nabi mengatakan, ini kita ulang-ulang terus, saya sengaja ulang, mungkin ini udah ke-7 kali saya ulang, supaya masuk ke alam bawah sadar. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka kalau bahasa ruhaninya itu anak. Bahasa hadisnya warasah. Pewaris, kalau nggak keluarga, nggak saudara, nggak kerabat, bisa nggak mewarisi? Maka kalau ada orang mewarisi materi, itu keluarga jasad, nasab. Kalau mewarisi ulama, mewarisi para nabi, yang diwarisi apa?
rohani. Imateri atau materi? Imateri. Berarti tidak wujud secara lahir. Dia adanya di dalam ruhani. Ini yang diwariskan, masuklah ke dalam kalbu si ulama. Ulama ini yang disebut sebagai bani arwah, bani ruh. Nah, mereka ini langsung nih. Kalau mereka hidup dulu di zaman Bani Israel, jadi nabi. Maka ada hadis walaupun dhaif, ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti, tapi hadisnya dhaif ya, seperti Nabi Bani Israel. Teman saya di Darussunnah dulu, nggak tahu masih hidup, semoga masih hidup ya. Saya lupa nama beliau. Santri pinter, hafiz Alfiyah 1000 bait. Itu karena ada ustadz kita mendoifkan hadis itu, langsung dia keluar dari Darussunnah. Baru beberapa bulan, langsung keluar deh. Karena dia tersinggung. Mungkin ada gurunya dulu menyampaikan hadis ini, sekarang didoifkan oleh guru yang masih muda. Saya nggak usah sebut ya guru saya siapa ya. Baik. Maka teman-teman, kita ini ada kaidah, ada kode etik mendoifkan hadis. Karena di dunia ini bukan ahli hadis doang. Di dunia ada ahli fikih, di dunia ada ahli akidah, ada ahli kolbu. Jadi kalau antum main hantam-hantam hadis ini doif, ente siapa? Ya, udah ngerti semua ilmu belum? Ya, banyak kok hadis doif maknanya sahih, banyak kok hadis yang sahih, hadis yang doif maknanya sahih. Sebaliknya banyak hadis yang sahih, tapi pemahamannya itu doif. Contohnya, abuka inna abi wa abaka finnar. Ayahku, ayahmu masuk neraka. Ternyata kalau kata ayah salah terjemah. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Itu yang bikin gregetan para muhibbin ya. Kayak mau tonjok tuh orang. Kalau kita nggak perlu nonjok-nonjok lah. Kita perlu nasihat aja. Kita sampaikan aja. Kalau dia munsif kolbunya, pasti dia akan sadar. Apa sih untungnya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Orang tua ente disuruh masuk neraka, gimana perasaannya? Kan gak enak. Kiai kita aja dibilang sesat, kita gak nyaman loh. Ini orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, hadisnya sahih, masih terhijab tuh dengan ilmu sanad. Ilmu sanad itu ilmu alat, tujuannya untuk memahami akidah. Kalau ilmu akidah bertentangan dengan sanad, maka ilmu akidah yang dikedepankan. Ya. Kalau ilmu fikih bertentangan dengan ilmu sanad, ilmu fikih yang dikedepankan. Nah, contohnya nih, ada ustadz membid'ahkan azan untuk bayi, benar nggak? Hasil penelitian Syekh Albani bahwa mengazankan bayi baru lahir hadisnya dhaif. Dia lupa, itu di bawah teksnya Imam Tirmizi udah nyeleksi, lalu mengatakan hasan sahih. Berarti versi dia hadis ini udah naik. Maka di sini ada satu rumusan yang jarang diungkap oleh peneliti hadis. Bahwa Imam Tirmizi punya kaidah, jika ada ulama salaf yang mengamalkannya, maka hadisnya langsung jadi hasan atau sahih. Kaidah ini pun belum dibaca oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Loh kok kita berani ngomong gitu? Ya kita kan ngajarin kitab itu. Kitab Al-Ilal, Syarhul Ilal Tirmizi, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali mensyarah itu kitab paling bagus mensyarah Ilal. Tapi dia belum menyampaikan hadis ini, kalimat ini. Kok bisa ya? Bisa-bisa aja. Inilah mauqifnya Imam Ahmad bahwa hadisun dhaif aula minar ra'i. Hadis yang dhaif lebih utama daripada mereka pakai ra'yu. Oh, kalau hadisnya dhaif ya sudahlah, kita nggak usah. Itu ra'yu udah. Karena masih ada riwayatnya. Dan yang paling lucu apa? Mereka paling banyak menentang imamnya. Jadi kita sering dituduh menentang Asy'ari, beda dengan Syafi'i, Syafi'iyah beda dengan Syafi'i. Kan lagu lama kan? Asy'ariyah beda dengan Syafi'i. Asy'ariyah beda dengan Asy'ari. Ini kurang tidur ya, jadi pada omongannya kebalik-balik ya.
Yang sering menentang imamnya siapa sih? Imamnya bilang kirim Fatihah nyampe, mereka bilang nyampe nggak? Imamnya bilang ziarah kubur dianjurkan, mereka bilang siapa mereka hari ini yang ziarah kubur? Yang bau badannya ada bau kuburan? Nggak ada, paling mantan-mantan doang ya. Makanya keras tuh hatinya. Ciri-ciri orang yang kolbunya qasih, qaswatul qalb, itu jauh dari kubur. Jadi antum kalau udah nggak bisa nangis, datang ke kubur. Datang aja kubur. Kubur yang paling efek ke kita, kubur yang punya hubungan sama kita. Siapa kubur yang punya hubungan sama kita? Orang tua zahir sama orang tua batin. Yang batin itu disebut guru. Antum kalau ingat guru nangis pasti. Saya ingat guru saya, Syekh Ali Mustafa Yakub, kalau di depan itu saya nangis. Karena itu orang tua rohani, kita juga orang tua ilmu. Ingat ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, bisa nangis. Ini duluan ziarah ke Wali Sembilan, nah ini kurang adab. Jadi saya saran aja nih ya, antum yang suka ziarah Wali Songo, jangan songong. Ziarah dulu ke orang tua, baru ziarah ke Wali Songo, gitu adabnya. Cium-cium tangan Habib, maknya nggak dicium tangannya. Itu kan kurang itu. Padahal wasiat Allah ke ibu, bukan ke Habib. Ke Habib nanti ya. Wahadzirkumullah fi ahli baiti. Itu kan setelah itu. Ini kejanggalan orang suka ziarah ya. Kita punya catatan juga lah. Ya. Jadi siapa mereka ini? Hamba-hamba yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi kualitasnya itu para nabi iri. Nah ini yang ketusuk Bani Arwah. Bani Arwah ini setiap zaman ada. Mana yang paling diirikan? As-sabiqun al-akhirun. Ada as-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun? Ahlul Badar. Dan sahabat-sahabat 124.000 kita sebut as-sabiqunal awwalun. Orang yang sabik terdahulu, awal lebih awal. Yang ini mereka juga iri. Tapi yang lebih mereka iri lagi siapa? As-sabiqunal akhir. Mereka sabik di Bani Ruh. Tapi akhir dikeluarkan di Bani Insan. Bani Adam. Baru dimuncul di akhir zaman berjuang dengan Imam Mahdi. Pengen nggak? Ya, ada sebuah hadisnya Hasan ya. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya sahih sebenarnya. Itu ada dalam akhir kitab Riyadhus Shalihin juga. Bahwa malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, siapakah umatmu yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW. Itu Ahlul Badar. Oh gitu, mereka afdalul muslimin, begitu kata Nabi. Afdalul muslimin berarti Ahlul Badar 313. Apa kata Jibril? Begitu juga kami, afdalul malaikah. Malaikat paling afdal itu jumlahnya juga 313 yang ikut perang Badar. Jumlahnya pertama berapa? Ya, pertama Al-Faid ya. Benar. Alfain, terus menjadi terakhir 5.000 ya, 5.000. Jadi malaikat di langit sana itu juga punya strata. Sebagaimana di bumi manusia ada strata rohani, bukan strata fisik, strata seperti orang kaya, orang enggak, itu enggak masuk itu. Jadi malaikat tuh ada mulia. Di antara mereka pemimpinnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Malakal Maut, dan tiup trompet Israfil. Kalau nama Israel kan nama Ibrani ya. Dalam bahasa Arab belum ketemunya baru Malakul Maut. Ya. Jadi siapa ini? As-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun. Sahabat Nabi yang awal dan kemudian ikhwannya Nabi di akhir zaman. Nabi menyebut zaman ini zaman untuk para ikhwan. Siap nggak nih? Ya. Tapi antum siap nggak kena ujiannya? Nanti
Seperti terjadi di zaman Nabi, akan ada masa paceklik yang panjang. Akan ada virus yang tidak berhenti-berhenti. Siap nggak menghadapi itu? Saya kalau pikiran pakai ini nggak siap. Tapi kalau pakai hati, kita tasdik, kita siap. Inna ma'al usri yusra. Inna allaha ma'as sabir. Berarti kata kuncinya di kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ustaz nih khurafat nih. Masa Imam Mahdi udah ada masih 200 tahun lagi kali? 200 tahun. Enak aja ya. Nggak ada zamannya, nggak ada sejarahnya di dunia virus sebesar ini hari ini. Ini fitnahnya udah kuliah, udah global, mana-mana udah nyebar. Benar nggak? Kata WHO berapa lagi? 4. 8 lagi. Antum soalnya nggak tuh? Pak dokter berapa lagi kata WHO? 4 lagi. Saya ngikutin berita sesekali ya. Kan muncul seliweran di YouTube. Seliweran di apa? 4 lagi. Bukan mutasinya, bukan. Tapi muncul 4 lagi. Wallahu alam tuh gimana ceritanya ntar ya. Kalau ini muncul, semua negara ntar beli vaksin lagi. Habis nggak ntar devisa negara? 2 tahun lagi muncul lagi. Kira-kira negara masih punya duit nggak? Maka nanti negara itu semua berutang. Herannya utang sama siapa ya? Amerika ngutang, Cina ngutang, Jerman ngutang, UK ngutang. Indonesia cetek utang kita itu cuma 6.000 triliun. Amerika udah kuat triliun. Utangnya sama siapa? Nah, itulah dia mereka. Kita nggak usah kasih istilah, karena saya nggak tahu istilahnya. Termasuk ke bab konspirasi lagi ya. Itu udah jelas gitu. Hanya antum yang mencoba untuk menghibur diri aja, yang belum melek matanya melihat kejadian hari ini. Amerika bilang bukan mereka yang buat virus. Cina juga bukan juga. UK kemarin ada, tapi kata mereka bukan juga. Terus siapa dong? Ya mereka itu juga tuh. Siap nggak nanti menghadapi fitnah itu? Ya. Di masa Rasulullah dulu pernah 3 tahun paceklik. Barangkali nanti akan terjadi juga paceklik 3 tahun. Itulah kemunculannya Dajjal, As-Samiri, Al-Masih yang palsu. Kan Dajjal artinya palsu. Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa. Masih yang asli, Masih yang palsu. Muncul nanti bareng. Cuma duluan keluar Dajjalnya. Kalau dihitung hadisnya kan dikit, cuma 40 hari. Tapi berasanya berapa tahun? 40 tahun. Hari pertama kayak 1 tahun. Hari kedua sebulan. Begitu di hadis Abu Daud. Tapi sebenarnya bagi semua orang setiap hari berasa kayak 1 tahun. Berarti 40 tahun. Kalau bagi orang beriman baru kayak Nabi katakan itu. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu baru tuh. Itu masa berat itu. Nah, jangan dipikir masih lama ya. Coba yang ngerti ekonomi, ada yang jurusan ekonomi nggak nih? Ada yang pengamat ekonomi? Negara kita kira-kira bertahan kalau beli vaksin, nahan terjangan efek bukan virusnya, tapi efek virusnya. Ini udah susah kan dagang hari ini di Tanah Abang? Ini kan ada pedagang Tanah Abang nih. Ya, Dahyadi masih aman ya. Alhamdulillah. Tertatih-tatih juga. Ya pasti semua kena. Semua kena. Mau sampai kapan kita bertahan nih? Di saat paceklik itu nanti datang Dajjal. Ente butuh makan, diturunin makanan dari langit. Gimana? Butuh beras, ditumbuhin beras dalam waktu sekejap tumbuh. Kuat nggak kita tuh?
Makanya sampai sekarang latihan puasa, ya kan? Dan puasa niatnya lillahi ta'ala, melatih rohani. Biar nggak butuh sama nasi. Biar nggak butuh sama makanan. Kita sih butuh, tapi latihan. Latihan aja. Nakut-nakutin ya. Semoga ente ketakutan semua. Nabi itu basyiran wa nazira, nggak hanya kabar baik aja dikasih tahu apa surga neraka, nggak cukup, harus ada nazirnya juga. Dan yang membuat saya agak gemetaran itu ketika baca hadis. Ini jika dia keluar, lalu saya bersama kamu, fa ana hajijuh, maka akulah hujah kalian melawan dia. Jika tidak, maka itu berpulang kepada kalian. Dan yang repot yang kedua ini. Kalau dia keluar, Dajjal, Nabi udah nggak ada kan? Gimana kita? Maka mesti temukan Al-Mahdi. Hadisnya Nabi. Siapa waris hujahnya Nabi? Al-Imam Al-Mahdi. Jadi, doktrin Al-Mahdi ternyata bukan hanya dalam Islam. Jadi ini bukan doktrin Syiah, kita nggak ada urusan sama Syiah. Ya, Syiah, Mahdinya Mahdi dia. Mahdi dia imam ke-12 yang hilang. Bagi kita bukan. Ya, Al-Mahdi min waladi Fatimah. Sama dengan Syiah. Dari keturunan Fatimah. Tapi bukan imam yang ke-12 itu bukan. Oke? Terus siapa? Ya keturunan Rasulullah. Zuriat Nabi. Ya Hasan Hussein gabunglah di dalam dirinya. Ya. Jadi zahirnya keturunan Nabi. Batinnya pewaris Ahmad. Jadi zahirnya Ibnu Ahmad, Ibnu Muhammad, batinnya Ibnu Ahmad. Itu yang disebut ismu ka ismi, wa ismu abihi ka ismi abi. Jadi tolong kalau antum udah ngaji kitab ini, jangan lagi nerjemahin namanya Muhammad bin Abdullah. Ya ke laut aja. Ya berarti gagal ngajinya. Kalau kayak gitu udah banyak habaib, tanya Habib Nagib nih dari dulu. Keluarga Ba'lawiyah yang namanya Muhammad bin Abdullah kan banyak. Bukan Mahdi loh kan? Bukan Mahdi. Temannya Mahdi. Mana Pak Mahdi? Hadi, nyari-cari sandaran dia. Rindu Pak Mahdi, jarang datang antum ya. Jadi apa makna ismuhu? Kembalikan ke makna ismu. Coba saya sekarang nanya. Kemarin kan saya jelasin apa aja itu ismu. Musa jangan jawab. Pasti bisa jawab. Ism ada dua maknanya. Satu, ayo, catat dong. Ya, biar masuk. Jadi sekali antum nyatet, itu masuk ke pikirannya tuh. Yang ditulis kertas, tapi masuknya ke, coba aja rasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi kalau nulis itu akan membuat ilmu nengket. Kasih tanggal, buat aja walaupun tulisannya ceker ayam. Sesekali coba latih. Nah, nanti ada yang akan ngajarin cara buat map, brain map ya. Nah, ini Pak Dokter jago nih buatnya nih. Jadi kalau buat catatan tuh pakai panah-panah aja. Tapi kalau panahnya beres, kalau panahnya ada rambut keritingnya repot tar ya. Jadi ismun artinya apa aja? As-sumu wal alam. Dua itu. Ketinggian derajat rohani. Yang kedua, alam. Apa arti alam? Tanda. Alam atau wasam. Berarti ketinggian rohaninya Al-Mahdi mewarisi dari Nabi. Kiai-kiai habaib sekarang kan mewarisi cuma sedikit-sedikit. Kita kan dikit-dikit aja kedapatnya. Dekat dikit, berdikit. Ini yang kita bagi-bagi. Kalau beliau kullu, semua yang masuk dalam rohani Nabi turun kepada beliau. Kalau nggak bisa ngelawan Dajjal. Musa aja nggak berani sama Dajjal. Nabi saja lari karena kerjaan Dajjal. Ya kan? Nabi-nabi berapa tuh? Ada nabi yang masuk ke pohon. Nabi bisa ngomong sama pohon kan? Masuk ke dalam pohon. Tuh, ilmu akhir zaman ntar tuh ada tuh. Siapa yang tahu? Samiri. Samiri menyerupai orang. Kalau dia nggak ngerti ada nabi masuk ke dalam pohon, nggak mungkin dia Samiri. Kalau bukan Samiri ya. Jadi pasti itu Samiri. Jadi si Samiri ini bisa berdialog dengan alam semesta juga.
Maka walinya dia wali syaitan. Mirip-mirip ilmunya, hati-hati. Umurnya bisa panjang juga, bisa pindah tempat dalam sekejap juga. Hati-hati untuk ketemu wali syaitan, waltan, bukan waliullah. Ini zaman begini sekarang, muncul di YouTube, muncul di sosmed antum lah, pasti banyak tuh. Maka kita untuk menjaga itu, kita khawatir kita pakai sanad, maka kita ngaji pakai kitab. Kan bisa aja saya jelasin nggak pakai kitab, gagah-gagahan, sosokan, kan bisa aja. Tapi supaya nggak keluar dari koridor ini, maka saya mencoba ya balik ke kitab aja deh, karena sanadnya jelas. Beliau ahli hadis lagi, ya. Baik. Jadi tandanya Nabi sama tandanya Al-Mahdi hampir sama. Tanda apa? Tanda-tanda yang Nabi alami sebelum beliau diangkat jadi Rasul, tapi udah jadi Nabi. Apa tanda Nabi? Waktu kecil dibedah. Itu tanda. Al-Mahdi mengalami itu. Pasti dadanya dibedah waktu kecilnya. Jadi kalau ada yang ngaku Al-Mahdi, tanya aja, ente udah bedah belum sama Jibril? Tanya aja gitu, polos-polos aja, kan kita kepura-pura bego aja sama mereka. Ya. Dan nanti puncaknya dari semua, jadi pelajari sirah Nabi, nanti antum ambil maknanya. Maknanya itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi. Itulah tanda Al-Mahdi. Lengkap semuanya yang ada di situ, ada di Al-Mahdi. Berarti sekarang dia udah jadi Mahdi belum? Udah. Tapi belum islah. Kan yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan islah dia dalam semalam, satu malam. Islah itulah mi'rajnya Mahdi. Kalau bahasa hadisnya islah, kalau bahasa rohaninya mi'raj rohani. Maka semua pengikut Al-Mahdi itu Al-Mahdiyin 313 dan kemudian ring 2, ring 3 dan 3-nya nanti akan diberi kekuatan itu. Kekuatan rohani. Itulah mereka yang dipersiapkan Nabi selama 3 tahun dari Isra Mi'raj pertama. Kan Mi'raj itu lebih dari sekali. Semuanya dengan rohani kecuali satu. Langsung fisik plus rohani. Itu yang puncak. Maka turunlah ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, disebut kata abad menunjukkan zahir dan batinnya. Itulah makom tertinggi Nabi. Itulah namanya ismul walayah li nabiyina Muhammad. Nabi Muhammad pangkatnya Rasulullah. Beliau seorang Nabiullah. Kan semua Nabi wali. Apa pangkat Nabi? Pangkat kewaliannya? Abdullah. Kalau sudah Abdullah, semua asma masuk ke dalam dirinya. Kalau kita paling Abdul Muhaimin, Abdul Hakim, Abdul Latif, kita paling satu berdua. Kalau Nabi semua dalam dirinya dia abdu. Maka antum nih ada orangnya pemurah, tapi pemarah. Berarti dia nggak Abdul Halim. Kalau Abdul Halim nggak pernah marah dia. Ada yang nggak pernah marah, pelit. Ya kebalikannya. Ada yang dua-duanya, Abdul Karim. Udah nggak pemarah, pemurah. Abdul Karim. Itu dia. Berarti dia udah ada kewalayan dalam dirinya. Nah sebenarnya semua kita ada jatahnya. Cuma, kenal nggak? Nah, ini yang disebut man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu sisi walayahnya, maka dia baru disebut wali. Siapa yang tahu sisi nurnya, baru dia disebut kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Kita nggak boleh juga bilang saya wali gitu ya. Melanggar adab. Untuk melanggar adab ya. Semoga kita wali ya. Apa kata Nabi? Wala yatamannayanna 12 nabiyyan annahum kanu min ummati. Di antara umat terdahulu ada nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul dan ada 25 nabi.
Dari mereka 25 itu ada 12 yang berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah ngarep nggak dulu jadi umat Nabi Muhammad? Terus sekarang kita udah jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur nggak? Syukurnya disebut syukurul ijad. Jadi syukur itu ada dua. Syukurul ijad, syukur diwujudkan Allah di akhir zaman. Yang kedua, syukurul imdad. Nah, sekarang kita pertahankan ini. Syukur imdad, mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya. Lau aqsamtu lau uqsimat, ya. Seandainya disumpah, ya. La bararat, tentu Allah akan diwujudkan. Alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannata. Itu alifnya ketinggalan, ya. Bahwa tidak masuk sebelum umatku, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga sebelum umatku. Itu maksudnya. Jadi nanti sabiqunal awwalun dan akhirun inilah yang pertama masuk surga. Baru nanti umat Nabi Ibrahim. Nah, coba lihat hadisnya. Illa bid'ata asyar minhum. Kecuali beberapa belas Nabi. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Maryam, ibnatu Imran. Maryam Nabi bukan? Enggak Nabi kan? Enggak Nabi ya? Kalau ada sekarang orang bisa datengin makanan kayak Maryam, Anda percaya nggak? Set ada makanan, percaya. Maryam aja untuk percaya, ya. فهل هذا إلا من فإذا رأوا هذه الأخبار السامحوا وإذا صوروا الإشارات وإلى المنصوص من الناس جحدوا. Kalau mereka dikasih riwayat ini, ya takut juga dia. Samihu, ya udah deh, riwayatnya sahih itu dulu, kata mereka. Tapi kalau disampaikan bahwa ada loh pewaris mereka yang mengalami hal yang sama dengan mereka, jahadu, mereka jadi jahat. Apa arti jahadu? Ingkar, jahat. Jangan-jangan jahat, cocokologinya dari situ, ya. Ilmu cocokologi yang lagi ramai di akhir zaman. Fahal hadza illa minal hasad. Tidaklah ini kecuali karena hasad. Jadi hal itu nggak mesti artinya apakah. Ada hal itu artinya tidakkah. Ya. فصار مثالهم في هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في تنزيله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Jadi mereka kena. Nah, inilah yang dikatakan oleh guru-guru kita. Orang-orang yang walaupun sekarang ngaku aswaja, tapi ingkar ma ilmu ini. Nanti seperti Bani Israel. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka tidak ingkar kepadamu, hai Muhammad, yaitu ahli kitab. Walakin az-zalimin, tapi mereka orang-orang yang zalim itu yajhadun, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mereka akan ngomong gini, oh iya orang tarekat lama begitu, para habaib lama begitu, habib sekarang mah enggak, cemen. Kiai dulu iya, kiai sekarang cemen. Kan sama kayak orang Bani Israel. Kami beriman dengan ayat yang diturunkan dulu kepada kami, tetapi mereka ingkar kepada yang diturunkan kepada mereka. Kan ada di Al-Baqarah. Persis sama. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, walaupun mereka ngaku nih pakai sifat 20, Asy'ariyah, tapi ingkar beginian, nanti jadi Yahudi di akhirat. Nauzubillah kan? Nah, hati-hati itu daisna ini itu, ya. Jadi ingkar aklinya harus berubah menjadi isbat akliyah. Ya. كانوا يتحدثون فيما بينهم بمبعث نبي يخرج على دين إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم جحدوا. Dulu mereka membicarakan akan kemunculan Nabi Muhammad, ahli kitab. Setelah muncul mereka percaya? Enggak. Sekarang orang ngomongin Mahdi.
Giliran muncul Imam Mahdinya, nanti akan ingkar. Mereka susah terima. Masa sih Mahdi begini gitu. Itu tuh begitu. Ya. Kita akan tinggal menunggu isyaratnya. Maka mulai sekarang tidak hanya belajar thariqah sufiyah, juga belajar thariqah malamatiyah. Malamatiyah itu ngasah kolbu. Jangan melihat penampilan orang, lihat kolbunya. Nanti kan kelihatan dari kalamnya. Ya. Jadi tunggu aja masanya. Karena ini Al-Quran cuma ngulang aja, ngulang. Kenapa ayat ini masih turun? Jadi saya nggak tahu alam gaib, saya nggak tahu masa depan. Tapi berdasarkan ayat itu ini terjadi semua. Dulu Bani Israel, Ahlul Kitab, menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Muncullah generasi berikut, ngaji tentang Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Sama. Nabi kan sudah ditutup, tapi wali kan belum ditutup. Yang tutup nanti siapa? Nah, maka ada nama Khatmul Auliya. Mereka nggak akan percaya. Membayanginnya masih 200 tahun lagi. Ya, saya dapat video, paling nanti Al-Mahdi 200 tahun lagi. Dari mana itu? Ya? Ngomong angka tapi nggak berdalil. Kita karena melihat ayat-ayatnya sekarang dalam nyata, udah deket ini teman-teman. Ya. Bahkan sudah zahir beliau. Ya, kenapa sudah zahir? Karena lawannya sudah zahir, udah banyak Mahdi palsu. Jadi ciri-ciri Mahdi ini sudah mulai berzahir. Setiap tempat itu ada yang aku Mahdi. Benar nggak? Cuma karena itu, hati-hati. Maka kajian akhir zaman jangan terjebak pada riwayat yang zahir aja, tapi tidak mengerti syarah rohaninya. Cuma karena hidungnya runcing, rambut belakangnya ikal, di Serang ngaku Mahdi, ya kan? Ya, kota Serang ya. Di Parung juga ada kopiahnya sama kayak kita Al-Hitami. Hitam. Qala lahu qailun alaysa fi hadhil akhbar ma yadullu ala tafdili man dunal anbiya al-anbiya. Nah, mereka kok nolak. Logika pendeknya apa? Berarti ada yang lebih tinggi dari Nabi dong. Hadis yang tadi. Ya. Qal, dijawab oleh musannif. Ma'azallah. Ya, jauh. Tidak ada maksud begitu ya. Ayyakuna kadzalik fa innahu laysa li ahlin ay yafdula 'ala al-anbiya'i ahad li fadli nubuwwati Muhammadin. Itu bukan dalil bahwa para wali umat Nabi Muhammad lebih tinggi dari para nabi. Enggak ada maksud begitu. Coba lihat, Nabi tadi ngomong, umatku yang pertama masuk surga. Ini kalau dibaca versi riwayat, lau aqsamtu la barartu alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannah. Ya. Alla yadkhula. Ya. Jadi tidak ada yang masuk sebelum umat Nabi Muhammad, siapapun hatta Nabi kecuali Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan beberapa Nabi. Berarti Nabi yang 120-an ribu lain setelah umat Nabi Muhammad, apakah umat lebih tinggi dari Nabi? Enggak. Mau gimana pun juga pangkat Nabi lebih tinggi dari pangkat wali. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun secara keistimewaan Allah istimewakan. Kenapa? Umat yang wali ini ngikutnya Nabi siapa? Itu. Ikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang mana semua para Nabi dahulu itu ada karena Nabi Muhammad. Nah, mereka yang faham makomnya akan mengatakan, apa kata mereka? Kami berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Ada berapa orang? Isna Ashar. 12-an. Salah satu yang disebutkan di hadis Nabi Musa. Nabi Musa kan paling berani. Kalimullah. Makanya gelarnya Kalimullah. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi akhir zaman dong. Berani dia minta gitu. Nabi Ibrahim gak berani minta loh. Nabi Musa berani minta, ya Allah, saya aja yang jadi umat, hanya Nabi akhir zaman. Allah belak-belakan juga. Gak bisa. Udah ada orangnya. Ya, yang dulu saya sudah ceritakan kepada Adam. Gitu. Maka
Nabi Musa pun kemudian buat alternatif kedua. Cerdas nih orang. Ya Allah, kalau gitu jadi umat Muhammad deh. Gitu. Dikabulkan nggak? Nggak dijawab di hadisnya. Berarti ada isyarat dikabulkan. Maksudnya nanti Nabi Musa punya pewaris di kalangan umat akhir, itulah ikut sertanya Nabi Musa. Nabi Musanya sudah masuk ke alam barzah, tapi warisan ilmunya turun ke orang akhir zaman. Nah, ini yang disebut semangat ruhulnya. Semangatnya itu masuk ke umat akhir zaman. Ya. Qala qad fassaru fil khabar wa dhalika liqurbihim wa makanihim min Allah fa amma qawluhu al-munkir li ahwal al-awliya muhtajjan بقوله تبارك وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فهل يدري قائل هذا القول ما المكر ليحتج به ها هنا وتفسير المكر أغمد من أن يفهمه صاحب هذا الكلام. Jadi versi orang ini, wali itu di gunung-gunung nggak dikenal. Mastur itu wali, karamatnya nggak kelihatan, kalau kelihatan dia sembunyiin. Ada emang begitu, itu disebut wali. Jadi yang mereka ceritakan tuh wali apa? Wali mastur. Ilmu kewalian kan banyak di kitab ini dijelaskan semua. Ada wali yang zahir. Wali yang zahir ini dia akan menzahirkan karamah, dia akan menzahirkan kewalian. Nah, kan repot kita nanti. Kalau antum punya konsep wali nggak berzahir, ntar kita nggak percaya sama dia. Ya kan kejadiannya nanti begitu. Dipakailah ayat ini, orang-orang yang aku wali, ini orang nggak merasa aman dari makar Allah. Dijawab oleh Imam Al-Hakim. Ente ngomong makar, ngerti nggak makar artinya apa? Gitu lah. Ini jawaban. Berarti belum jago mantik ya. Padahal mantik belum muncul waktu itu, belum zuhur. Fal anbiya wa rusul lam ya'manu al-makra ba'da al-busyra. Nabi Rasul walaupun dikabarkan masuk surga, dikabarkan kekasih Allah, nggak pernah merasa aman dari makar Allah. Makanya Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Begitu juga pewaris Nabi dan Rasul, ya. Walaisal makru indana ma ya'qiluhu al-'ammah. Maka makar itu bukan yang dibayangkan orang awam, hatta dia berbaju ulama. Anil makr alladhi huwa khawful tahwil. Makar itu versi mereka takut berubah. Fadzalika ghairu hasil fa innahu idza amina wa busyira amina minal makr. Ya. Wa amal makru alladhi la yajuzu amnuhu fa'azamu sya'nan min ay fassar ay yuwaddaha huna. Makar itu bukan cuma sekedar berubah nanti suul khotimah, bukan itu. Nanti perubahan, bukan. Goncangan rohani, bukan. Tapi lebih besar dari itu. Insya Allah, pekan depan, kalau umur kita panjang, kita bahas. Jadi ini nanti membahas ya kalam-kalam yang tadi. Makar apa? Nanti dibuka dikit ya. Ketika seorang wali tergoda, terganggu oleh wali syaitan, oleh syaitan-syaitan, lalu terbisik kepadanya bahwa dia adalah Allah. Itu yang makar, itu yang dihindari, yang ditakutkan oleh seorang wali. Itu yang ditakutkan wali. Enggak, selebihnya enggak ada. Karena Bani Ruh itu, Ahlul Badar kata Nabi apa? I'malu ma syi'tum, kamu buat apa aja deh, Allah udah ampun. Makanya Nuaiman gak berani tuh Umar bunuh dia. Padahal dia sudah dijilid berkali-kali, jilid kan dipukul karena minum khamar. Minum khamar loh. Minum khamar wali. Kita gak bilang orang minum khamar wali ya. Khamar haram kan lagi rame miras apa migas? Ya, ada-ada aja ya. Udah dicabut ya, alhamdulillah. Berarti beliau mendengarkan ulama. Alhamdulillah. Ya, pemimpin kita masih mau dengerin ulama. Kalau enggak ya kita ikut doain hancur.
Tapi karena dia mendengarin ulama, karena dua sayap, dia tahu kalau NU Muhammadiyah udah ngomong, MUI sudah bersuara, dia akan ikut. Karena emang dia dulu muridnya ulama. Ngajarin sholatnya, puasanya, zikirnya itu ulama. Walaupun antum gak nyoblos dia ya. Aneh juga. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, ahlu sunnah kaidahnya apa? Boleh berontak? Haram. Siapa yang bilang boleh berontak, keluar dari ahlu sunnah. Kita kritik mewajib, tapi berontak haram. Ya, dan saya yakin para habaib yang kritis itu tidak ada niat untuk berontak. Benar gak? Benar gak Habib lagi? Ini Habib nih. Jadi kalau ada Habib kritik, ya maksudnya itu sayang sebenarnya. Cuma mungkin caranya nggak tepat bagi sebagian orang. Wallahu a'lam. Ya, kita santai-santai aja. Kita cinta para habaib, kita cinta para ulama, bahkan kita mendoakan para umara. Ya nasallallahu afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ulama'ina wa li umara'ina. Amin. Al-Fatihah.